Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi para sahabat KBA. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan diskusi kita tentang fase-fase perubahan masyarakat sebagaimana dalam sesi sebelumnya. Jadi jika sebelumnya kita sudah bisa memahami sedikit banyak tentang tradisional, modern, dan postmodern. Dalam sesi ini akan saya lanjutkan tentang pencirian dari era planetary civilization. Silakan menikmati, semoga ini ada manfaatnya. Jadi di era planetari, jika dibandingkan dengan tiga era sebelumnya, memang memiliki perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam bidang agama, budaya, dan mitos. Nah, di era planetari, kebudayaan menjadi warisan. Jadi orang bangga sekarang meskipun tidak paham apa budaya mereka, aset budaya mereka, tapi jika sudah dicatat, diingat, itu menjadi sebuah kebanggaan, bahkan diperingati atau disyukuri meskipun substansi, makna, dan nilai yang ada di kebudayaan itu sendiri tidak pernah dipelajari secara komprehensif. Demikian pula dengan persoalan agama. Di era planetari, agama itu dilakukan proses fragmentasi menjadi kekuatan baru atau a new spirit. Jadi sebelum buku Yuval terbit tentang 21 nasihat pada abad 21, studi ini telah menyebutkan bahwasanya akan muncul agama baru. Dalam buku Yuval disebutkan techno-religion, kemudian orang menyembah data atau yang disebut dengan dataisme. Nah, ketika agama menjadi kekuatan baru atau dirubah menjadi spirit baru dalam bingkai digital atau Internet of Things, maka orang sekarang ya menyembah data meskipun dia punya agama. Kemudian agama baru muncul yang dikenal dengan agama atau techno-religion. Nah, hal-hal seperti ini akan terus terjadi nanti di era planetari, baik sekarang di masa yang akan datang, ketika agama itu tidak lagi dicari bentuk-bentuk simbolnya, tetapi agama yang mampu atau berhasil masuk dalam bingkai teknologi. Jadi ada proses teknologisasi religi, dan ini saya rasa yang akan muncul dan hari ini telah terjadi, bagaimana berpindahnya landscape kehidupan masyarakat ke dunia maya, kemudian munculnya negara baru dalam dunia maya. Kuat dugaan sebagaimana yang saya studi dalam buku Masa Depan Dunia Kedua nanti yang akan terbit sebentar lagi, rekayasa kesadaran manusia itu akan muncul pada rekayasa agama baru, meskipun itu nanti tidak ada nabi, tidak ada kitab suci, tapi pola keyakinan yang dibangun dengan pengaruh rekayasa kesadaran dari dunia digital itu akan memunculkan kekuatan baru atau pemahaman baru mengenai apa itu religi. Yang ketiga adalah mitos yang awalnya tidak penting, kemudian simbol, kemudian dia menjadi sumber pengetahuan lokal, itu
akan dirubah, akan menjadi sesuatu yang real, karena mitos ini akan dihubungkan dengan kekuatan sains. Nah, di era planetari, sains itu sudah sangat universal, bahkan hal-hal yang bersifat mitos, legenda itu akan menjadi hal yang cukup penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, karena sekarang orang ingin membuktikan, bahkan dalam beberapa literatur terkini, tentang bagaimana Tuhan, bagaimana masa depan, bagaimana masa lalu, kemudian bagaimana itu lorong waktu, bagaimana kosmologi, dan ini semua akan berhubung kuat atau berkait kelindang dengan persoalan mitos. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana dan di mana posisi peradaban planetari pada slide berikutnya. Tentang sesi peradaban planetari ini merupakan salah satu gambaran peradaban dunia yang dibuat oleh salah seorang sarjana. Di bawah ini ada sumbernya. Dia menceritakan tentang peradaban dunia, kemudian kemudian no civilization, dan di sini ada beberapa unsur penting dalam pengembangan peradaban dunia, terutama tentang agama, selanjutnya tentang era kehidupan manusia. Nah, di bawah ini yang akan menyebabkan suatu peradaban baru di dunia ini adalah ada beberapa hal di sini. Kalau kita lihat, ada buku, scientific knowledge, computer system, patent system, the internet, kemudian bahasa Inggris, demokrasi dan peace, kemudian religion, sebagai tadi yang sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya. Dan ini akan menciptakan suatu peradaban baru yang bersifat planetari. Jadi orang sekarang tidak bisa lari dari internet, kemudian orang juga harus mempelajari bahasa Inggris. Nah, nanti mungkin akan kita kupas secara mendalam pada sesi berikutnya, mungkin dari bukunya Michio Kaku tentang penanda-penanda peradaban planetari yang sekarang generasi muda atau generasi milenial sedang memasukinya, baik sadar maupun tidak sadar pada peradaban ini, kendati mereka masih hidup dengan pola-pola nilai budaya yang bersifat tradisional, atau juga boleh dikatakan masih bersifat postmodern. Tapi pada dasarnya mereka sedang digiring dalam satu kondisi, yaitu peradaban planetari. Mereka tidak bisa lari dari tidak bisa mengabaikan peran-peran dari sistem yang sudah terbangun, dan ini sudah merubah cara berpikir masyarakat, terutama generasi muda. Bahkan jika ini dirubah pada pola pemikiran, akan berubah pula pada pola kesadaran, dan jika kesadaran sudah berubah, maka akan berubah pula tingkah laku atau kehidupan sehari-hari mereka. Nah, gambaran skema peradaban planetari ini memang sangat komprehensif dan bisa dijadikan sebagai acuan untuk melihat masa depan dunia. Nah, saya menganggap peradaban baru ini akan banyak mengubah kehidupan kita, yang dimana sangat didukung atau difasilitasi oleh kemajuan teknologi, terutama dengan berkembangnya big data atau Internet of Things. Dan dalam literatur yang sedang saya persiapkan, saya juga menyebut dengan Internet of Mind. Kemudian kita juga sekarang sudah melihat adanya manusia yang dirubah menjadi robot, atau sebaliknya robot yang dirubah menjadi manusia. Mengakhiri sesi ini, saya akan
display satu definisi yang muncul dalam buku Michio Kaku yang berjudul Physics of the Futures, How Science Will Shape Human Destiny and Our Daily Life by the year 2100. Di situ dijelaskan bahwasanya perubahan yang paling besar dalam dunia ini adalah semua peradaban di masa lalu akan menghadapi sebuah peradaban baru yang dikenal dengan peradaban planetari, dan di sini mengambil peran peradaban ini yaitu dalam bidang commerce, perdagangan, perbankan, kebudayaan, bahasa, dunia hiburan, bahkan perang pun sekarang sudah dilakukan dengan pola-pola peradaban planetari. Nah, ini menjadi satu hal yang cukup penting bagi generasi sekarang supaya mereka memahami bahwa perubahan masyarakat yang terjadi hari ini tidak bisa lagi hanya dilihat dengan teori-teori modern sebagaimana yang sering dilakukan di Indonesia ketika mereka ingin menyelesaikan berbagai persoalan dalam masyarakat. Karena perubahan masyarakat menuju peradaban planetari, maka diperlukan pola-pola pemahaman yang bersifat universal, kemudian mampu menghubungkan antara satu elemen dengan elemen yang lain. Nah, definisi yang disampaikan oleh Michio Kaku ini mungkin akan kita kupas secara mendalam pada sesi berikutnya, di mana penanda-penanda peradaban planetari ini akan kita hubungkan dengan pembentukan masyarakat mulai dari era tradisional, modern sampai ke era peradaban planetari. Buku ini bisa didapatkan di mana saja, dan sayangnya buku ini belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya juga sempat mengoleksi beberapa karya Michio Kaku, nanti akan kita kupas secara mendalam tentang pandangan-pandangan dia mengenai masa depan. Ini adalah slide berikutnya dan akan kita kupas pada session selanjutnya tentang proses pembentukan masyarakat dunia. Nah, insya Allah akan kita jelaskan pada sesi berikutnya apa saja perubahan-perubahan tersebut yang akan kita alami. Namun dari slide ini nanti para sahabat semua bisa mereka-reka bahwasanya apakah kita sekarang berada di era posmo, modern, tradisional, atau sebaliknya pikiran kita sudah diarahkan pada era planetari. Demikian untuk sesi ini, saya Kamaruzaman Bustamam Ahmad. Terima kasih atas semua perhatian dan kunjungan ke channel ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.